warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serjuma dengan NIM 811423157. Saya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penyakit yang menular, yaitu penyakit TBC. Jadi, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Tuberkulosis bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Bakteri atau tuberkulosis yang menyerang organ tubuh manusia selain paru-paru dibedakan menjadi TBC biasa. Ciri-ciri orang yang mendapatkan atau tertular TBC yang pertama, batuk disertai daham, bercampur darah, sesak nafas, nafsu makan yang semakin menurun, dan berat badan menurun drastis, disertai demam, meriang, dan tidak enak badan. Lebih dari 1 bulan, sering berkeringat malam, hari meskipun tidak melakukan kegiatan atau hal apapun itu. Walaupun TBC mudah menular dan tapi TBC juga menyebabkan kematian. Namun penyakit ini dapat disembuhkan dengan meminum obat secara teratur sampai benar-benar dinyatakan sembuh oleh dokter sehingga bisa memutuskan rantai penularan TBC. Nah, cara penularan penyakit TBC, seseorang dengan penyakit TBC dapat menularkan bakteri melalui bersin, berbicara, dan nyanyian. Orang dengan sistem kekebalan yang berfungsi dengan baik mungkin tidak akan mengalami gejala bahkan jika mereka telah tertular bakteri tersebut. Dikenal dengan sebagai infeksi TBC aktif atau tidak. Jadi teman-teman, jangan anggap remeh ini penyakit TBC karena orang berbicara, orang berbatuk saja dapat terjangkit dengan penyakit TBC ini. Mari sama-sama kita mencegah adanya penyakit TBC ini. Nah, berikut adalah langkah-langkah penyakit TBC dapat dicegah oleh kita sendiri. TBC atau tuberkulosis dapat dicegah dengan menerapkan perilaku hidup sehat, mencuci tangan, mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan olahraga secara rutin, memastikan rumah mendapatkan sinar matahari dan udara yang segar dan yang cukup, dan membuka pintu atau jendela setiap pagi agar siklus udara terjaga dengan baik. Nah, itu adalah langkah-langkah agar penyakit TBC tidak tertular kepada kita. Marilah teman-teman atau marilah semua masyarakat Indonesia, marilah mencegah penyakit TBC ini agar terjadi, agar kita hidup sejahtera, aman dan makmur. Nah, siapa saja yang dapat tertular penyakit TBC atau tuberkulosis tetapi belum tentu dia menjadi sakit? Orang dengan imunitas atau daya tahan tubuh yang rendah yang paling berisiko. Yang pertama adalah anak-anak. Yang kedua adalah orang usia lanjut atau sudah berumur atau sudah tua. Yang ketiga adalah penyandang diabetes mellitus. Yang keempat ialah merokok. Nah, di Indonesia ini banyak sekali orang perokok yang ada di Indonesia. Maka dari itu, marilah kita semua mencegah agar tidak terjadinya penyakit penularan TBC ini. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang harus dihindari oleh penyakit TBC atau orang penderita penyakit TBC. Yang pertama, makanan yang mengandung garam yang berlebihan. Karena makanan yang mengandung garam berlebihan seperti makanan kalengan, makanan yang beku, dan makanan siap saji sebaiknya harus dihindari. Makanan ini dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Maka dari itu penting untuk mengikuti pedoman diet yang disarankan oleh dokter ahli gizi. Mereka dapat memberikan panduan yang lebih rinci berdasarkan kondisi kesehatan Anda, mengikuti seimbang dan serta melakukan langkah-langkah yang penting dalam mendukung pemulihan penderita penyakit TBC atau tuberkulosis. Maka dari itu, baiklah kita tidak berlebihan untuk memakan makanan yang siap saji. Yang kedua adalah makanan yang produk olahan. Nah, penderita TBC atau tuberkulosis sebaiknya menghindari produk olahan seperti makanan ringan, makanan kalengan, dan makanan instan. Makanan instan contohnya ya mie instan. Produk olahan sering mengandung banyak garam, gula tambahan, dan pengawet yang dapat mengganggu kesehatan serta mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Nah, teman-teman juga ketahui kan, makanan yang instan itu tidak sehat untuk tubuh kita sendiri. Sebaiknya kita memakan makanan yang gizinya baik, proteinnya banyak, dan seratnya banyak. Karena makanan yang sekarang ini
banyak sekali makanan-makanan yang instan dan itu makanan-makanan yang tidak sehat. Maka dari itu, seseorang yang mempunyai riwayat penyakit atau yang sedang mengidap penyakit TBC atau tuberkulosis, seharusnya mereka menghindari penyakit-penyakit olahan atau penyakit atau makanan yang siap saji. Nah, dari penjelasan saya tentang penyakit TBC atau penyakit tuberkulosis itu teman-teman, semua sudah tahu betapa bahayanya penyakit TBC atau tuberkulosis. Maka dari itu, marilah kita semua mencegah adanya penyakit dengan cara yang pertama, hidup sehat, mengatur pola makan dengan benar, serta mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Serta menjauhi makanan yang olahan atau makanan yang siap saji, karena itu tidak sangat baik untuk tubuh kita. Karena penyakit ini tidak dapat dianggap remeh, karena dapat mengakibatkan kematian. Maka dari itu, mencegah lebih baik daripada mengobati ya teman-teman. Karena ketika kita sudah terjangkit, pasti keluarga kita atau di lingkungan kita itu akan terjangkit. Nah teman-teman semua kan tidak mau dalam lingkungan kita mempunyai penyakit TBC, karena penyakit ini sangat berbahaya. Maka dari itu marilah kita semua mencegah penyakit ini agar tidak tertular pada siapapun. Nah, dari penjelasan saya, ketika ada kesalahan saya mohon maaf. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Fastabikul akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.